Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Nurfaiza dari kelas 4C dengan NIM E1E022092. Pada kesempatan kali ini, saya akan memodifikasi RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SDN 29 Cakranegara. Jadi, eh, untuk satuan pendidikannya yaitu di SDN 29 Cakranegara kelas 3 semester genap. Ini masuk ke tema 7 yaitu perkembangan teknologi dengan subtema 2 yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Muatan terpadu yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Ini merupakan pembelajaran ke-6 dengan alokasi waktu 1 hari. Selanjutnya, di tujuan pembelajaran ini yang pertama ada dengan mencermati teks bacaan, siswa dapat menjelaskan manfaat teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Di sini saya memodifikasi di bagian depannya yaitu dengan mencermati ini saya ganti dengan kata setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menjelaskan manfaat teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Jadi dari teks yang kita modifikasi ini kita berikan tanda selanjutnya. Tujuan yang kedua yaitu dengan memahami manfaat teknologi produksi sandang, siswa dapat menceritakan kembali informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, pada tujuan pembelajaran yang kedua ini, saya hanya menggantikan kata dapat dengan mampu. Maaf, di tujuan pembelajaran 1 juga, saya akan menggantikan kata dapat menjadi mampu. Untuk tujuan yang ketiga, dengan mencermati gambar tentang berbagai perbedaan, siswa dapat menjelaskan perilaku yang harus dihindari agar tidak terjadi konflik dalam keberagamaan. Dalam tujuan yang ketiga ini, saya menggantikan kata dengan mencermati dengan kata setelah mengamati. Di tujuan ketiga juga, saya mengganti kata dapat dengan kata mampu. Di tujuan keempat, saya juga mengganti kata dapat dengan kata mampu. Nah, pada tujuan keempat juga, saya menggantikan kata yang harus dihindari dengan kata tersebut. Untuk tujuan pembelajaran yang kelima, saya menambahkan kata secara akurat. Dan di tujuan yang kelima juga, saya menggantikan kata dapat dengan kata mampu. Tujuan yang keenam, saya menggantikan kata dengan percobaan dengan kata
melalui. Ada kata dapat, saya ganti dengan kata mampu. Di sini juga saya mengganti kata banyak dengan kata jumlah. Di sini saya menambahkan kata simetri. Di sini saya menambahkan kata dengan tepat. Nah, pada tujuan pembelajaran ke-7, saya menggantikan kata dengan menyimpulkan menggunakan setelah menyimpulkan. Pada tujuan pembelajaran ke-7, saya menggantikan kata pada pembelajaran ke-7, saya menggantikan kata dengan menggunakan kata setelah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kegiatan pembelajaran ini di bagian pendahuluannya, saya rasa sudah pas, tapi saya akan menambahkan satu lagi deskripsi kegiatan. Jadi, di sini saya akan menambahkan mengajak siswa berdiskusi singkat tentang pengalaman mereka terkait dengan topik yang akan dipelajari untuk membangkitkan minat dan antusiasme belajar. Ini termasuk ke dalam motivasi tambahan. Nah, selanjutnya di bagian kegiatan inti di Ayo Membaca, saya menggantikan siswa membaca teks bagian profesi dengan siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diminta untuk membaca bagian yang berbeda dari teks dalam membaca. Setiap kelompok harus menggambar pakaian dari profesi yang mereka cari dan mempresentasikannya ke kelas. Dan mempresentasikannya ke depan kelas. Nah, saya menambahkan menjadi untuk memahami
Untuk ayo membaca di sini juga. Di bagian kedua, siswa menjawab pertanyaan tentang teks untuk memahami isinya. Selanjutnya, di bagian ayo bercerita, di sini saya menambahkan kalimat kalimat dengan bahasa mereka sendiri. Di bagian kedua juga di ayo bercerita, saya menambahkan kalimat banyak melatih kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan umum. Bicara di depan di bagian ayo berlatih, saya menggantikan kalimat ini menjadi kalimat ini, siswa membaca uraian pada buku, lalu guru membuat permainan papan atau board game. Game yang berhubungan dengan materi, dan siswa harus menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tantangan. Jadi berarti itu menyelesaikan tantangan di setiap kotak untuk maju ke kotak selanjutnya. Selanjutnya di ayo membaca, saya menggantikan dari kalimat arahkan ke kalimat terakhir dengan kalimat mengarahkan bahwa siswa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan menentukan cita-cita sesuai keinginannya. Di bagian ayat menulis, saya rasa ini sudah pas. Nah, selanjutnya di bagian ayat membaca, saya menambahkan data dan mendiskusikan
untuk kegiatan AIP berlatih, saya ingin menggantikannya dengan percobaan. Setelah melakukan, guru membuat kompetensi kecil dengan hadiah sederhana, di mana siswa menyelesaikan latihan dalam kelompok. Setiap kelompok harus menjelaskan jawaban mereka secara kreatif, misalnya menggunakan alat peraga atau gambar. Untuk bagian kegiatan penutup, saya ingin menambahkan berbagi hasil resume mereka dengan teman sekelas untuk saling belajar dan memberikan masukan. Di kegiatan penutup bagian guru juga, saya ingin menambahkan untuk memberikan umpan balik yang segera dan konstruktif. Bagian ini saya ingin menambahkan memberikan hadiah atau pujian kepada peserta didik yang selesai mengerjakan tugas, proyek, produk, portofolio, atau untuk kerja dengan benar sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Keluar dulu. Sebentar. Bentar. Selanjutnya di bagian penilaian atau asesmen, cara sudah benar, cuman untuk di bagian penilaian saya ingin menambahkan catatan. Mencatat perilaku siswa selama proses pembelajaran. Kedua, butir sikap yang dinilai mencakup kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan
menghargai perbedaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tindak lanjut mencakup strategi intervensi atau bimbingan yang akan diberikan. Selanjutnya, di bagian penilaian pengetahuan, saya ingin menambahkan tes tulis. Bunga, please deh. Belum. Itu mulutmu itu keras. Tolong dong. Nah, selanjutnya di bagian penilaian pengetahuan, saya ingin menambahkan kalimat di tes tulis. Di sini sebenarnya siswa. Siswa menjelaskan. Di sini saya ingin menambahkan siswa mengidentifikasi dan menjelaskan konsep simetri putar pada bangun datar. Nah, selanjutnya, menurut saya penilaian keterampilan ini sudah pas, dan yang ini merupakan, dan selanjutnya menurut saya penilaian keterampilan di bagian bercerita sudah pas, begitupun di bagian menulis cerita. Nah, di bagian remedialnya juga menurut saya ini sudah pas, dan terakhir di bagian kegiatan alternatif atau pengayaan. Jadi, saya ingin menambahkan berkunjung ke peternakan ulat sutra untuk memahami proses pembuatan bahan sandang dari sutra. Di bagian yang kedua, berkunjung ke tukang jahit untuk melihat secara langsung proses pembuatan pakaian. Selanjutnya, berkunjung ke toko pakaian termasuk yang menjual pakaian profesi untuk memahami berbagai jenis pakaian dan kegunaannya. Untuk di bagian refleksi guru, menurut saya ini sudah mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.